Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak, selamat siang. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini. Sebelum memulai materi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa saya pandu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Baiklah, kita akan melanjutkan materi bab kedua tentang bingkai sejarah Indonesia dalam karya sastra. Kemarin sudah Bapak uraikan materi ini pada pertemuan sebelumnya, bahwa sejarah atau teks karya sastra itu bermula dari tulisan-tulisan yang sebenarnya supaya karya sastra sejarah, teks sejarah sastra tidak punah. Justru ada teks yang disebut dengan teks deskripsi sejarah karya sastra di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam lampiran poin-poin ini, diantaranya adalah teks deskripsi itu menjelaskan dia seluk-beluk teks cerita sejarah itu, bagian A itu. Nah ini seluk-beluk di sini asal muasal ya cerita sejarah itu sendiri. Bagaimana cerita sejarah itu dimulai dari cerita-cerita orang dulu sampai berlanjut dari nenek moyang sampai berlanjut kepada kita. Jadi terus menerus itu. Jadi sebuah teks cerita sejarah itu cerita masa lalu yang diceritakan oleh orang-orang kita sebelumnya. Tapi terus ada catatan-catatan itu dalam sebuah teks. Ada juga yang berbentuk prasasti dan sebagainya, itu diantaranya. Nah selanjutnya, kenapa jadi penting cerita sejarah itu? Nah, informasi dalam teks sejarah itu karena supaya kita jangan melupakan cerita-cerita masa lalu atau cerita-cerita dulu, sehingga yang akan datang nanti tidak akan mengetahui berapa banyak cerita sejarah itu. Dan kita tahu cerita sejarah itu ada cerita sejarah dari fiksi dan ada dari non-fiksi. Nah itu informasinya ya disampaikan sehingga siswa yang akan datang akan mengetahui dari teks sejarah itu. Ada juga nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Kita tahu bahwa nilai-nilai dalam teks sejarah itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali cerita sejarah yang bisa kita jadi teladan, jadi panutan, jadi anutan bagi kita. Misalnya cerita sejarah salah satu Malin Kundang. Nah itu bercerita ada nilai-nilai luhur bagi seorang anak, bagi seorang manusia. Ya, jangan kita berani pada intinya kepada orang tua. Nah itu juga merupakan cerita sejarah. Ya, banyak lagi cerita sejarah yang lain. Seperti Tangkuban Perahu, Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Termasuk juga cerita sejarah non-fiksi. Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari yang bercerita kepahlawanan, sehingga jiwa patriotisme itu harus ditanamkan sejak dini kepada siswa, kepada anak-anak, kepada kita semua. Nah, juga selanjutnya adalah di dalam kebahasaan teks cerita sejarah. Kebahasaan dalam teks cerita sejarah itu
Karena ini bercerita sejarah, maka kebahasannya itu dia mengikuti uh, apa namanya, teks-teks masa masa dulu, ya. Misalnya kita pernah mendengar kalau cerita sejarah lama, cerita sejarah itu dimulai dengan teks-teks pada suatu hari, pada zaman dahulu kala. Nah, itu kan itu teks cerita sejarah. Salah satunya teks itu ditulis, kebahasannya bisa mengikuti ejaan-ejaan lama, ya, ejaan-ejaan lama, tulisan-tulisan lama, sasa-sasanya itu juga sulit dimengerti. Tapi itulah sudah apa nama ciri dari sebuah teks cerita sejarah. Kita tahu, kita bisa, kalian semua bisa melihat bagaimana cerita dari Malaysia, ya, Ipin dan Upin. Ya. Ipin dan Upin itu kan merupakan cerita-cerita masa lalu juga di apa namanya itu diceritakan, sehingga dia juga menggunakan kebahasaan pada zaman dahulu kala. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia sekarang, itu sangat mubazir, ya. Jadi tidak apa namanya, tidak bisa digunakan. Maksudnya teks sejarah masa lalu itu dia menabrak segi kebahasaan. Yaitu teks sejarah, dia menggunakan bahasa-bahasa lama, itu istilah kebahasaannya, ya, untuk teks sejarah. Berikutnya penyusunan teks sejarah pribadi. Nah, ini adalah tugas nanti, insya Allah, bagi Anda semua. Anda menyusun sebuah teks cerita sejarah pribadi, ya. Anda boleh menulis nanti tentang cerita Anda, ya, cerita Anda berupa cerita kehidupan boleh, ya. Karena kata saya, teks cerita sejarah ini ada yang bersifat fiksi atau fiktif, berupa imajinasi saja oleh si pengarang. Ada juga non fiksi. Karena non fiksi itu cerita yang benar terjadi berdasarkan faktual. Nah, itu, ya, penyusunan teks cerita sejarah pribadi. Nanti saya tugaskan untuk Anda nanti membuat sebuah teks cerita sejarah pribadi ini. Nah, ini, ya, ini informasi penting dari teks sejarah tadi, ya. Membaca teks cerita atau novel sejarah dengan sama, mengidentifikasi pokok isi teks cerita atau novel sejarah. Dan situ kan ada novel karena ini berupa fiksi, ada fiksi dan fiksi. Mencatat pokok-pokok isi dalam teks sejarah. Unsur pembangun teks sejarah itu ada tema, amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar, alur, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah karya sastra, ya. Nah, unsur intrinsik dia akan berbarengan, karena unsur intrinsik pasti ada unsur ekstrinsik di luar sebuah karya sastra, ya. Ini biasanya biografi pengarang, ekonomi, politik, keagamaan, corak penceritaan, dan bisa juga kebesaran pemerintahan pada saat itu dia memimpin. Ya, ini unsur intrinsik, unsur yang di luar sebuah karya sastra, ya. Tidak perlu saya jelaskan, atau ini salah satunya ada tema. Tema adalah pijakan sebuah cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Tokoh siapa penokohannya. Sudut pandang, point of view, ini bisa pertama, kedua, dan ketiga. Latar tempat kejadian. Alur adalah plot, merupakan alur cerita, ya. Bisa alur apa namanya, alur renggang, alur rapat, dan sebagainya, itu alur, ya. Berikutnya ada nilai-nilai dalam teks sejarah. Oh, ini jelas ini. Nilai kepahlawanan, jelas ada patriotisme, kata saya tadi kan. Kepahlawanan itu patriotisme. Jadi bagi orang yang membaca sebuah teks cerita sejarah, maka dia akan mengetahui bagaimana patriotisme, cinta tanah air dan cinta segalanya kepada
nusa dan bangsa, sehingga dia tidak akan sehingga dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Religius agama. Ya, ini ada teks senjata itu nilai-nilai agama. Nilai agama maling kundang tadi kan. Hendaknya kita menghargai, menghormati orang tua. Jangan kita durhaka. Ini nilai moralnya jelas. Moral, perilaku, tingkah laku. Kalau kita membaca sebuah cerita teks sejarah, moral ini sangat penting. Nanti moral ini akan terlihat. Budaya juga ada nih, nilai budaya, karena kebudayaan kita ini banyak sekali, termasuk nilai sosial. Nilai sosial, nilai yang ada di masyarakat. Bagaimana kita akan bersosialisasi, kita akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain, itu nilai sosial. Berikutnya, kebahasan teks sejarah. Ya, oke. Ini ada majas juga ini. Dari kebahasan tadi kan. Kebahasan kan saya tadi, pada zaman dahulu kala itu merupakan teks bagaimana cerita sejarah itu, dan tempatnya, waktunya, alat, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Ini keterangannya ya. Tempat pada zaman dahulu kala itu kan tempat pada masa lalu, waktunya juga waktu masa lalu. Alat tergantung pada saat itu, alat-alat tradisional, ya, dan sebagainya. Sifat menangkan nomina, kata benda ini biasanya juga menggambarkan tokoh, tempat, atau suasananya. Ya, jelas sekali ini. Bagaimana tokohnya, tempatnya, suasananya, ya. Ini masuk juga ini, itu digunakan. Berikutnya ini ada majas. Majas ini adalah kias, perbandingan, umpama. Ya, jadi majas itu ada beberapa nih, ada perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Yang pertama, personifikasi. Personifikasi dari bahasa Inggris person, pribadi itu. Ya, benda mati seakan hidup, itu personifikasi itu. Benda mati seakan hidup. Pada ini contohnya ini, angin menerpa, angin melambai-lambai. Angin melambai-lambai seakan memanggil, angin menerpa kelapa, apa itu daun kelapa sehingga seakan melambai-lambai. Ya, itu personifikasi, perbandingan. Atau eufemisme juga ini salah satunya nih. Eufemisme ini gaya bahasa yang halus. Ya, misalnya Anda akan ke belakang misalnya, ya. Pak, permisi, saya akan ke belakang Pak, atau ke toilet. Nah, ini ke toilet maksudnya, ke belakang itu toilet. Itu memperhalus bahasa. Ya, memperhalus bahasa, eufemisme. Hiperbola berlebihan, ya. Ya, belahlah dadaku, itu hiperbola itu. Belahlah dadaku kalau tidak percaya dengan janjiku. Itu hiperbola tuh, gaya bahasa perbandingan. Pertentangan, paradok. Litotes dan antitesis. Ya, paradok. Terus sindiran, ironi, sinisme, sarkasme. Sindiran halus, sindiran kasar. Ya, bagus sekali tulisanmu, itu ironi. Padahal tulisannya luar biasa, tidak terbaca tuh. Berikut sarkasme, ini kasar. Ya, anjing lo. Nah, itu sarkasme itu dalam sindiran. Anjing lo, bangsat lo. Nah, itu sindiran kasar. Itu sarkasme. Kalau ini penegasan, pleonasme, repetisi. Pleonasme, repetisi mengulang. Kan mengulang. Ya, ambil daun itu. Beberapa kali ambil itu repetisi namanya. Ambil daun itu. Jangan berserakan. Ya, klimak, puncak. Anti klimak, ya, menurun. Paralel, sejajar. Ya, pleonasme, yang sudah benar itu dibenarkan tuh pleonasme. Ya, naik yuk, kita naik yuk. Naik ya sudah, naik, jangan ke atas. Kan naik itu ya ke atas. Atau turun yuk. Ya turun. Ya cukup turun, jangan turun ke bawah. Udah tahu pleonasme itu berlebihan, sehingga maknanya akan berlebihan. Itu pleonasme itu. Ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak mengerti apa yang dijelaskan ini. Makna simboliknya dan ungkapan. Ya, majas itu makna simbol atau ungkapan.
penyusunan teks cerita sejarah pribadi. Nah, ini langkahnya ya. Bisa dengan wawancara, bisa dengan bertanya, menggali informasi melalui suatu peristiwa sejarah, atau Anda kumpulkan cerita-cerita sejarah pribadi Anda sendiri, sehingga Anda mudah akan membuat cerita itu. Yang ketiga, menentukan cerita sejarah akan ditulis, membuat urut peristiwa dalam cerita sejarah ya. Jadi itu tersusun secara sistematis, sehingga kalau Anda membuat cerita sejarah, Anda akan mudah. Justru langkah-langkahnya adalah tentukan tema. Tema ini kan pijakan cerita ini, jadi supaya mudah. Ini nanti yang akan membawa cerita Anda itu sampai di mana, ya. Terus tentukan pusat pengisahan, tokohnya siapa, settingnya di mana, latarnya di mana, dan menyajikan. Kalau sudah cerita sejarah yang Anda susun itu sudah selesai, jadi Anda nanti tulis sendiri ya, penulisan kreatif ini, karena ini masalah menulis pribadi nih ya. Jadi kalau cerita menarik, buat aja itu ya, dengan teks sejarah dengan alur menarik, sehingga kalau menarik itu mudah dibaca orang lain dan Anda sendiri nanti akan menikmatinya ya. Demikian nanti untuk Anda ya, nanti tugasnya Anda nanti menyusun teks cerita sejarah pribadi. Karena kalau teks cerita sejarah pribadi ini mudah saja, karena Anda mengalami peristiwa itu dari awal sampai akhir secara kronologis Anda buat. Pribadi Anda misalnya pada saat SMP Anda berenang di mananya, di sungai misalnya ya. Ada salah satu cerita siswa dulu berenang di sungai sehingga copot giginya, padahal giginya gigi palsu tuh. Wah, jadi ceritanya bagus, menarik, unik. Nah itu Anda buat nanti ya, itu salah satu contoh. Nanti buat teks cerita sejarah pribadi Anda. Nanti Bapak harapkan tugas ini sesegera dikumpul ya, dan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Ya, akhirnya sampai di sini apa yang Bapak sampaikan tentang bingkai sejarah Indonesia dalam karya sastra. Semoga bermanfaat dan rajin-rajin belajar. Jangan malas, apalagi masa pandemi ini. Saya berharap buka saja internet untuk menambah pengetahuan-pengetahuan Anda, sehingga Anda tidak akan kurang ilmu, Anda tidak akan haus ilmu, Anda akan haus akan ilmu. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.